Emang bisa Al-Aqsa dibagi dua? Simak 5 fakta ini. Anggota Knesset atau Parlemen Israel bernama Amit Halevi dari Partai Likud yang berkuasa mengusulkan agar Bukit Bait Suci atau lebih dikenal sebagai kawasan Al-Aqsa seluas 14 hektar ini dibagi dua untuk Yahudi dan Islam. Alasannya sederhana, tempat ini adalah situs suci umat Yahudi sejak ribuan tahun yang lalu. Supaya Anda teredukasi dan tidak cepat baper, mari simak penjelasan fakta Israel berikut ini. 1. Siapa dapat apa? Pembagian kawasan Bukit Bait Suci memang terlihat masuk akal sebab sebelah utara untuk Yahudi dan sebelah selatan untuk Islam. Kalau kita lihat dari denah Bukit Bait Suci, maka kawasan utara ada Masjid Kuba Emas dan kawasan selatan ada Masjid Al-Aqsa. Saat ini masjid yang digunakan untuk sholat umat Islam adalah Masjid Al-Aqsa yang tetap akan difungsikan untuk umat Islam. Sementara umat Yahudi akan mengakses kubah batu yang sangat penting bagi iman umat Yahudi dan Kristen sebagai bukit tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Eksklusif hanya untuk Islam. Saat ini Bukit Bait Suci tidak bisa digunakan oleh orang Yahudi dan Kristen untuk beribadah. Orang Yahudi dan Kristen hanya bisa masuk di jam tertentu dan di hari tertentu. Orang Yahudi dan Kristen tidak boleh berdoa, tidak boleh memakai dan membawa simbol agama, bahkan bendera Israel pun tidak boleh. Anda bisa lihat peristiwa dalam video ini. Orang Kristen yang berdoa di Bukit Bait Suci akan diusir. Keep going. What are you doing? Praying, yes? Praying. This is a church or mosque. Where are you now? I'm a Christian. Where are you? In the church or in the mosque? I am a Temple Mount. There's nothing but mosque. This is called Al-Aqsa Mosque for us. You come here and disrespect our Islamic religion. You're not even respect of us are here. No, You're not welcome to be here. Jesus teach to respect each other. You're not doing it. I don't want to check your hand. You have to leave outside. Now. Yes, sir. Sementara video ini adalah saat orang Yahudi Ortodoks ingin berfoto dengan bendera Israel, tentara Israel mengambil bendera. Orang Yahudi bisa dikenakan sanksi. Jadi kawasan ini eksklusif Islam. Padahal jelas di sini dahulu berdiri Bait Suci Yahudi. Kenapa masjid dibangun di bekas Bait Suci? Karena Nabi Islam naik ke sorga saat peristiwa Isra Miraj dari lokasi bekas Bait Suci ini. Jadi sejarah umat Yahudi, sejarah bangsa Israel sebagai bangsa yang dulu ada di Yerusalem, justru diakui dengan adanya peristiwa Isra Miraj. 3. Al-Aqsa selalu jadi pusaran konflik. Karena dianggap sebagai tempat suci eksklusif untuk umat Islam saja, inilah yang membuat ketegangan selalu terjadi di kawasan Al-Aqsa. Dunia melupakan sejarah tempat tersebut dulunya adalah bait suci umat Yahudi. Bait suci yang dikunjungi oleh Yesus Kristus. Akibatnya Al-Aqsa dijadikan simbol perlawanan terhadap negara Israel. Identitas Al-Aqsa sebagai rumah ibadah diubah menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Palestina melawan Israel. Palestina bukan pemegang otoritas atas Al-Aqsa. Sebagai pihak yang merasa memiliki Al-Aqsa, Palestina tentu protes. Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh memperingatkan Israel soal usulan Amit Halevi ini usai rapat kabinet Palestina. من الإقدام على هذه الخطوة
التي من شأنها أن تحدث ما لا يمكن توقع نتائجه. Sejak tahun 1967, Yerusalem Timur berhasil direbut Israel dari tangan Yordania yang menguasainya sejak tahun 1948. Kewenangan atas kawasan Bukit Bait Suci atau Al-Aqsa kemudian diserahkan kepada Yordania. Inilah kesalahan terbesar Israel menurut fakta Israel. Saat itu pemerintah Israel berada di tangan orang-orang Yahudi yang sekuler, yang mungkin tidak menyadari pentingnya Bukit Bait Suci bagi orang Yahudi. Karena itu sejak tahun 1967 hingga saat ini Dewan Wakaf Yordania yang berwenang dan berotoritas atas Al-Aqsa, bukan Israel, apalagi Palestina. Yordania biasanya akan mendengar saran Israel demi kenyamanan beribadah di Bukit Bait Suci. 5. Ini baru usulan, belum keputusan resmi. Namanya juga usulan, jadi belum tentu usul Amit Halevi membagi dua Bukit Bait Suci akan disahkan oleh Knesset. Anda tahu, parlemen Israel itu ada 10 anggota parlemen dari Partai Islam, dari total 120 anggota Knesset. Survei The Jerusalem Post menghasilkan 41% menganggap usulan ini tidak baik. Nah, jika ditanya apakah fakta Israel setuju dengan usulan pembagian itu, fakta Israel berharap Dewan Wakaf Yordania melonggarkan akses bagi umat Yahudi dan Kristen. Umat Yahudi dan Kristen boleh masuk ke kubah batu dan waktunya diperpanjang, misal sehari 6 jam, bukan cuma 2 jam seperti saat ini. Israel sebagai negara demokratis pasti punya banyak pertimbangan. Prioritas utama Israel saat ini menjadi negara yang aman, damai tanpa konflik, apalagi perang. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar dan jangan lupa damai dimulai dari diri sendiri. Damai selalu baik. Berdamai pasti baik. Salam damai dari Fakta Israel.